Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan bukan Ustadz Abdul Somad, tetapi Pak Abdul Somad, guru sejarah. Kali ini kita akan membahas materi sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas mengenai pengertian sejarah, asal-usul kata sejarah, ya, dan juga pengertian sejarah menurut sejarawan. Nah, tidak ada salahnya kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kembali mengingatkan sejarah itu atau histori itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 kategori pengertian sejarah. Yang pertama, sejarah adalah silsilah atau keturunan. Yang kedua, sejarah adalah kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian mengenai peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, kalau kamu memahami sejarah sebagai peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi, berarti kamu sudah memahami sejarah. Termasuk juga kamu harus memahami apabila kita bicara soal silsilah kita, keturunan kita, berarti kita juga sudah belajar sejarah. Sehingga sejarah jangan hanya dipahami membicarakan ya kejadian orang lain, tetapi juga memahami eh, diri kita sendiri ya, dari mana kita berasal. Nah, untuk itu kita ingat apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Dalam sebuah pidatonya, ia mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah yang menjadi moto kita. Baik, bicara soal sejarah sebagai pengalaman, ya, Bapak sebagai guru sejarah juga pernah menulis sejarah. Ya, Bapak pernah menerbitkan buku berjudul Memoir Seorang Pegiat MGMP. Ya, memoir itu semacam catatan harian, ya, atau riwayat hidup dalam kurun tertentu. Ya, kebetulan Bapak punya pengalaman sebagai ketua MGMP. MGMP itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah. Jadi organisasi guru yang kumpulannya itu mengajar satu mata pelajaran. Ya, Bapak pernah jadi ketua MGMP Sejarah Kabupaten Serang dan ketua MGMP Sejarah Provinsi Banten. Jadi, pengalaman adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Ya, kalian punya nggak sih pengalaman berharga? Tentu saja punya, ya. Kalau kalian punya pengalaman berharga, boleh tuh kamu tulis, kamu kisahkan, agar pengalaman berharga kalian tercatat dalam sejarah. Ya, sejarah untuk kita sendiri. Karena dari pengalaman itulah nanti peristiwa sejarah akan muncul dalam kehidupan kita, ya. Nih, ya, cover autobiografi. Jadi SMA Negeri 1 Ciruas, siswa-siswanya itu sudah banyak yang menulis sejarah diri mereka sendiri ya. Kita sebut autobiografi ya. Auto itu sendiri, bio itu riwayat atau hidup, ya grafi itu gambaran. Jadi eh, tulisan mengenai perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri ya. Nah, tuh lihat keren-keren ya covernya ya. Sebelah kiri judulnya A Journey of My History. Wah, keren. Yang kedua, Aku Seorang Reformis. Mengubah diri menjadi lebih baik. Yang ketiga, Perjalanan Hidup ya. Nah, kamu juga nanti bisa membuat yang seperti ini. Baik, kita kembali ke materi pokok kita, sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Jadi, kamu harus mengetahui dari mana perspektif sejarah, ya. Jadi, sejarah itu bisa dipahami oleh 4 perspektif, ya, atau sudut pandang. Yang pertama, sejarah bisa dipahami sebagai ilmu, ya. Jadi, sejarah sebagai ilmu ini kamu harus tahu ciri-cirinya, ya. Paling tidak ada 5 ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, ya. Nah, yang pertama bahwa
sejarah itu bersifat empiris, ya. Empiris itu artinya pengalaman dari bahasa Yunani, ya. Jadi kalau pengalamannya itu direkam dalam dokumen, ada dokumen, ya. Ada bukti tertulis, karena sejarah itu syaratnya harus ada bukti tertulis. Kalau tidak ada bukti tertulis namanya prasejarah, ya. Zaman manusia purba itu prasejarah, belum bisa menulis merekanya. Nah, kalau kamu punya dokumen seperti akte kelahiran, ya, kemudian ijazah, sertifikat, nah itu dokumen namanya. Dan itu bisa mencerminkan pengalaman. Nah, dokumen-dokumen ini diteliti oleh sejarawan. Sejarawan kemudian menemukan fakta. Fakta inilah yang kemudian ditafsirkan sehingga muncul namanya tulisan sejarah. Yang kedua, sejarah itu ya harus punya objek, ya. Harus ada yang diteliti, ya, khususnya ya peristiwa yang membuat satu perubahan, ya, atau perkembangan masa lalu. Jadi sejarah memiliki objek sendiri yang tidak dimiliki oleh ilmu lain, ya. Nah, objeknya apa tadi? Objeknya adalah satu peristiwa yang besar, peristiwa yang membuat satu perubahan. Yang ketiga, ya, memunculkan generalisasi. Generalisasi itu artinya penyimpulan yang bersifat umum, ya. Generalisasi ini muncul dari hasil penelitian sejarah, ya. Nah, setiap satu fakta yang ditulis oleh sejarawan, maka ia memunculkan satu kesimpulan umum, ya. Nah, inilah makanya sejarah disebut ilmu. Yang keempat, ya punya metode. Ya, metode itu artinya cara bagaimana mengetahui tentang sejarah. Sejarawan harus mengetahui cara-cara, prosedur-prosedur yang ditempuh untuk menjaring pertanyaan, mengapa, bagaimana, melakukan kritik terhadap sumbernya yang diperolehnya. Ya, nanti kalau yang materi ini kita akan pelajari di bab berikutnya. Yang kelima, sejarah itu punya teori atau melahirkan teori, ya. Nah, teori ini disebut dengan filsafat sejarah kritis. Teori dalam sejarah umumnya berisi satu kumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu, satu pernyataan, ya. Nah, eee, banyak juga ya. Nah, intinya sejarah sebagai ilmu bahwa yang dituliskan sejarahnya itu berdasarkan hasil dari penelitian sejarawan itu, ya. Jadi kalau kalian mengenal ada buku-buku sejarah, maka itu dikategorinya sejarah sebagai ilmu. Nah, contoh nih, ada buku-buku sejarah, eee, dari Banten nih Bapak hadirkan supaya kalian tahu ada buku sejarah Banten ya. Nah, yang pertama ada, Pemberontakan Petani Banten 1888. Ini yang menulis, Sartono Kartodirjo, ya. Dia seorang sejarawan paling terkenal di Indonesia, ya, dari Yogyakarta. Ya, bukunya terkenal sekali ini di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Yang kedua, ada buku sejarah judulnya Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten. Yang menulis ini namanya Husein Jayadiningrat. Hebatnya, Husein Jayadiningrat ini adalah orang asli Banten, kelahiran dari Keramat Watu, ya masih keturunan sultan. Dia adalah doktor pertama di Indonesia, ya. Jadi orang yang punya gelar S3 ya, bergelar doktor di Indonesia itu adalah orang Serang ya. Nah, ini bukunya. Kemudian yang ketiga, ini seorang sejarawan dari Universitas Pajajaran, kebetulan dosen Bapak, dia menulis Banten dalam Pergumulan Sejarah. Jadi ketiga buku ini masuk kategori sebagai buku sejarah sebagai ilmu. Nah, lanjut ke kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu syaratnya paling tidak ada 3. Yang pertama, syaratnya harus objektif. Peristiwa harus didukung oleh fakta yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua, harus unik. Tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga, peristiwanya harus penting. Setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu disebut sejarah menurut sejarah sebagai peristiwa, begitu.
Suatu peristiwa dianggap sejarah, ya, jika peristiwa itu dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain sebagai bagian dari proses dinamika manusia. Selain itu, peristiwa tersebut perlu diseleksi untuk mendapatkan peristiwa yang memang penting dan berguna, ya. Jadi peristiwanya dapat digolongkan sebagai peristiwa yang tadi unik dan penting, ya. Dan hanya terjadi sekali saja, disebutnya ain malih, dan memiliki pengaruh yang kuat, yang besar pada masanya dan masa sesudahnya. Sejarah sebagai peristiwa tidak dapat kita amati lagi karena kita tidak lagi menyaksikan peristiwa tersebut. Ya. Jadi sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa apa, peristiwa masa lalu yang sudah terjadi dan tidak bisa diulangi lagi. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ini, ya, dalam sejarah Indonesia ada peristiwa yang pertama, pada zaman kolonial dulu, ya, penjajahan Belanda, ada sistem tanam paksa, ya. Jadi orang Indonesia wajib menanam tanaman tertentu yang laku di pasaran dunia waktu itu, ya, dipaksa oleh, penjajah Belanda seperti menanam kopi, menanam teh, begitu. Sekarang tidak terjadi lagi. Yang kedua ada peristiwa sejarah Sumpah Pemuda. Wah, ini terkenal sekali ya, pada tahun 1928 ya, ketika para pemuda berkumpul di Jakarta untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda ya. Baik, yang ketiga, nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, 17 Agustus 1945 ini sangat terkenal sekali. Dan yang terakhir pada zaman kita ada namanya Reformasi 1998 ya, ketika Presiden Soeharto dituntut oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR untuk berhenti sebagai presiden. Nah, ini adalah contoh sebagai sejarah sebagai sebuah peristiwa. Baik, lanjut. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah adalah peristiwa, peristiwa sejarah yang diceritakan oleh eh, seseorang, baik itu lisan, ya, dengan bercerita atau kemudian tulisan, ya, tadi membuat biografi, autobiografi. Nah, jadi ini sifatnya subjektif, ya. Ya, subjektivitasnya itu dari apa yang diceritakan oleh seseorang, ya. Nah, kalau seseorang sudah bercerita itu biasanya punya kepentingan, termasuk juga latar belakang orang yang bercerita juga mempengaruhi ya, termasuk kalau dia menulis ceritanya. Penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan harus melalui penafsiran yang mendekati kebenaran peristiwa yang terjadi. Sementara untuk merekonstruksi kisah harus mengikuti metode analisis serta pendekatan tertentu. Jadi suatu peristiwa yang sama dapat saja dikisahkan dengan cara berbeda-beda oleh dua orang atau lebih karena mereka memiliki penafsiran yang berbeda. Nah, begitu deh. Jadi kalau ada satu peristiwa yang dikisahkan secara lisan atau tulisan ternyata berbeda-beda, itu karena tadi bersifat subjektif ya, menurut sudut pandang orang yang bercerita. Jadi belum diklarifikasi ya, diuji apakah benar atau tidak. Tetapi itu dianggap sebagai sejarah saja. Nah, ini contohnya nih. Ada peristiwa namanya Perang Bubat. Perang Bubat itu perang antara orang-orang Jawa pada masa Majapahit dengan orang-orang Sunda ya, pada masa Pajajaran ya. Jadi ini disebutnya perang suku mungkin ya. Nah, ini perang ini itu secara subjektif akan berbeda ceritanya antara orang Jawa ya dengan orang Sunda karena berbeda penafsiran. Seperti itu deh, itu sejarah sebagai kisah. Begitu pula misalnya dengan eh, sejarah pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi ya. Itu masing-masing punya versinya sendiri. Ya tergantung zamannya, ya tergantung masanya, tergantung orangnya. Ya, kata orang Orde Lama, Orde Lama paling bagus. Tetapi kata orang-orang yang hidup pada Orde Baru, oh tidak bagus itu. Begitu juga sekarang kita lagi hidup pada masa reformasi. Kata orang sekarang Orde Reformasi lebih bagus.
daripada Orde Baru, begitu sebaliknya. Nah, termasuk juga nih, ada sejarah agresi militer Belanda. Nah, kata orang Belanda, ini bukan agresi, ya, ini tindakan, keamanan atau polisionil, ya. Jadi, waktu itu kan wilayah Indonesia kan dikuasai Belanda. Nah, Belandanya diusir kalah perang dunia kedua oleh Jepang. Ketika Jepangnya kalah, Belanda merasa bahwa, "Wah, ini punya saya, maka saya harus balik lagi untuk menguasai wilayah saya." Tapi kata orang Indonesia, "Oh, itu namanya agresi," ya. Agresi itu, penyerangan gitu loh. Setelah, kita memerdekakan diri kemudian Belanda, menyerang kita lagi ya. Maka dalam sejarah Indonesia ada fase disebut, revolusi Indonesia ya pada tahun 1945 sampai 1949. Jadi Belanda itu baru mengakui Indonesia pada tahun 1949 ya. Nah, ini sejarah sebagai kisah. Nah, yang terakhir sejarah sebagai seni, ya. Jadi sejarah juga sebagai seni. Kenapa? Karena ketika kita, menuliskan sejarah, itu kita seperti seorang seniman ya, atau seorang sastrawan. Kenapa? Karena kita harus memiliki, 4 hal ketika menulis sejarah ya. Yang pertama namanya intuisi, ya. Jadi, intuisi ini diperlukan karena kita mengalami langsung ya, selama masa, penelitian itu, setiap langkah yang diperlukan ya, oleh sejarawan dalam memutuskan harus, dikerjakan untuk, dia seperti seorang seniman ya, punya rasa gitu. Yang kedua, sejarawan perlu imajinasi, ya harus bisa membayangkan peristiwa apa yang terjadi ya. Nah, ini. Jadi imajinasinya harus, tinggi ya, berdasarkan keterangan dari para, sumber sejarah ya. Yang ketiga, harus ada emosi. Sejarawan perlu memiliki empati ya, emosi yang dimaksud itu bukan marah tetapi empati, menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Diharapkan sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa itu. Yang keempat, ya, harus ada gaya bahasa. Sejarawan harus menggunakan gaya bahasanya tidak berbelit-belit, tidak berbunga-bunga, tidak membosankan, komunikatif dan mudah dipahami, khususnya dalam menghidupkan suatu kisah di masa lalu. Disinilah yang diperlukan adalah kemampuan menulis secara terperinci, ya. Nah, ini contohnya deh, sejarah sebagai seni, ya, termasuk juga mungkin novel gitu ya. Banyak sekali novel yang latar belakangnya sejarah, ya. Apalagi yang menulisnya kita kenal sebagai seorang penulis handal atau sejarawan. Ini kasih contoh, ada namanya Pramudia Anantatur atau disingkat Pram, seorang sastrawan yang mendunia ya dari Indonesia. Bukunya banyak sekali ya, apalagi beliau itu hidup pada masa, kolonialisme ya, pada masa penjajahan ya. Contohnya di sini ada novel judulnya Bumi Manusia ya, sudah filmkan ini ya. Kemudian, eee, yang menarik beliau juga banyak menulis tentang sejarah Banten. Contohnya misalnya, Sekali Peristiwa Banten Selatan ya, bicara tentang Banten Selatan ya. Nah, kemudian Jalan Raya Pos, Jalan Dendels. Nah, ini juga pernah, beliau menulis tentang hal ini ya, termasuk juga, sejarah di wilayah, Banten ini ya. Kemudian yang lain misalnya ada Profesor Dr. Hamka, ya ini seorang ulama besar, penulis besar, sastrawan besar, termasuk sejarawan besar juga. Dia pernah menulis dinamika sejarah umat Islam Indonesia dan sejarah umat Islam. Nah, kalau yang menulis sejarahnya juga seorang, sastrawan, ini menarik ya, karena tulisannya tidak membosankan ya, seperti bercerita begitu. Baik, kesimpulannya adalah sejarah pada umumnya ditulis berdasarkan pemikiran dan tindakan manusia di masa lampau. Dalam proses penyelidikan itu pula, sejarawan harus bekerja untuk memperoleh fakta-fakta sejarah dan dapat memaparkannya. Fakta adalah suatu pernyataan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Peristiwa sejarah dalam arti objektif tidak mungkin lagi diulang atau dialami kembali. Akan tetapi, bekas-bekasnya sebagai memori dapat diungkapkan atau diaktualisasikan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.